Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai peningkatan tumbuh kembang atau posyandu, KB, IDAI, dan klinik tumbuh kembang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada posyandu. Posyandu ini merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kemudian untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, UKBM ini adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Nah, teman-teman, adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu untuk balita yang mencakup penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan oleh kader posyandu dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak. Kemudian kedua yang ada penentuan status pertumbuhan hasil penimbangan berat badan yang dilakukan akan dicatat pada KMS atau kartu menuju sehat yang akan menilai status gizi dan mendeteksi secara dini jika terjadi gangguan pertumbuhan. Nah, KMS ini adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan dan konseling. Nah, menurut Harvey, penyuluhan gizi di posyandu dilakukan oleh para kader kepada ibu atau keluarga balita. Penyuluhan ini dilakukan melalui pendekatan perorangan sehingga bukan merupakan penyuluhan kelompok, namun kader dapat melakukan penyuluhan kelompok pada hari posyandu atau di luar hari posyandu. Nah, yang keempat ada jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke puskesmas. Nah, kemudian ada KB atau keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI dengan mengatur waktu, jarak, jumlah kehamilan sehingga dapat mencegah untuk memperkecil kemungkinan ibu hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janinnya. Nah, keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Nah, teman-teman, selanjutnya ada Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disingkat dengan IDAI. Nah, IDAI ini adalah organisasi yang mewadahi dokter spesialis anak di Indonesia. IDAI adalah satu-satunya organisasi profesi dokter spesialis anak Indonesia yang bernaungan di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, IDAI ini berasaskan Pancasila, bertujuan untuk ikut serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak, mengembangkan ilmu kesehatan anak, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, teman-teman, yang terakhir ada klinik tumbuh kembang anak. Nah, klinik tumbuh kembang anak ini adalah klinik yang membantu orang tua dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Selain membantu mengawasi, klinik tumbuh kembang ini juga akan memberikan pengajaran yang mengenai cara mengasuh anak yang tepat dan sesuai untuk menstimulasi tumbuh kembang anak kita.
Menjadi orang tua adalah suatu hal yang menyenangkan. Ketika kita melihat anak kita sehat, bermain, tumbuh dan tersenyum, tentu saja membuat kita sebagai orang tua turut bahagia. Tentu saja kita menginginkan anak kita dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Mungkin ini tidak disadari oleh orang tua. Permasalahan tumbuh kembang anak dapat terjadi pada anak yang beresiko, bahkan pada bayi yang sehat sekalipun. Oleh karena itu, orang tua memerlukan informasi yang tepat mengenai permasalahan tumbuh kembang anaknya. Terutama kita ketahui bahwa di masa ini saatnya informasi yang salah dapat tersebar dengan mudah begitu saja. Untuk membantu orang tua dalam mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anaknya, beberapa rumah sakit menyediakan klinik tumbuh kembang anak. Umumnya, kondisi bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus di klinik tumbuh kembang anak. Kemudian beberapa permasalahan tumbuh kembang anak yang dapat orang tua ataupun kita konsultasikan ke klinik tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, keterlambatan motorik, baik itu motorik halus ataupun motorik kasarnya. Yang kedua, keterlambatan bicara bahasanya. Yang ketiga, ada gangguan personal sosial. Yang keempat, ada masalah perilaku dan kecerdasannya. Dan yang terakhir, ada masalah ketika dia makan. Baik teman-teman semua, sekian pembahasan dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.